Kondisi di Pulau Rempang masih mencekam. Masyarakat ketakutan. Sahabat M2TV, kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu pasti akan sangat menghebohkan. Kondisi Pulau Rempang masih mencekam. Masyarakat ketakutan. Hal ini merupakan satu fakta ketika kita melihat situasi dan kondisi masyarakat di Pulau Rempang. Masyarakat yang tadinya merupakan nelayan tidak bisa mencari ikan di laut oleh karena mereka takut. Ketika mereka tidak berada di rumah mereka sudah digusur. Kemudian yang sangat kita prihatin lagi, sampai hari ini anak-anak di Pulau Rempang tidak dapat menjalankan proses belajar mengajar sebagai layaknya seorang anak bangsa oleh karena ketakutan. Ini pun semestinya harus segera diakhiri. Lalu timbul pertanyaan kita, kenapa sampai situasi di Pulau Rempang semakin mencekam dan masyarakat ketakutan? Saya akan menjelaskan bahwa ada dua persoalan pokok sehingga masyarakat begitu ketakutan dan suasana di sana sangat mencekam. Yang pertama sekali, adanya perintah semacam deadline dari Kepala BP Batam bahwa pada tanggal 28 September masyarakat di Pulau Rempang harus segera mengosongkan Pulau Rempang. Kita pun tidak tahu apakah deadline yang diberikan kepada Kepala BP Batam sebagai eksekutor untuk investasi di Pulau Rempang, perwakilan pemerintah, itu ditentukan oleh pemerintah pusat, ataukah deadline tanggal 28 September 2023 itu ditentukan oleh investor. Jika hal tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat, pertanyaan kita lagi, dasarnya apa? Masyarakat harus meninggalkan Pulau Rempang pada tanggal 28 September tahun 2023. Permasalahan mendasar adalah ketika sosialisasi yang dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang proyek di Pulau Rempang ini belum jelas. Masyarakat tidak tahu. Persoalan yang berikut, ketika BP Batam sudah menganggap bahwa tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat di Pulau Rempang secara turun-temurun itu merupakan tanah yang haknya BP Batam. Ini kekeliruan yang besar. Sehingga permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan BP Batam bukan persoalan investasi atau bukan persoalan yang lain-lain, tapi ini murni permasalahan agraria. Oleh karena ini murni permasalahan agraria, semestinya harus diselesaikan dengan hukum agraria, buka fakta-fakta yang sebenarnya tentang kondisi dan status hukum atas tanah tersebut. Karena saya dapat pastikan, jika saja sengketa agraria yang terjadi antara masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dengan BP Batam diselesaikan dengan menggunakan perangkat hukum Undang-Undang Pokok Agraria, saya sangat yakin permasalahan ini akan mudah diselesaikan dan tidak akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Karena apa? Permasalahan sengketa agraria adalah persoalan hukum perdata. Dan persoalan hukum perdata pembuktiannya sangat mudah. Oleh karena ini belum sampai ke tingkat pengadilan, maka yang harus mengambil peran utama untuk menyelesaikan sengketa agraria adalah kantor pertanahan di Kota Batam atau Badan Pertanahan Nasional. Yang harus mengambil peran besar untuk penyelesaian masalah ini adalah pendekatan sipil melalui kantor pertanahan yang ada di Kota Batam. Kantor pertanahan di Kota Batam harus siap memediasi semua pihak. Karena selama ini kita melihat bahwa kantor pertanahan itu diatur oleh BP Batam, yang semestinya dia harus independen, bekerja berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak, di Batam tidak. Terus terang, saya harus mengatakan bahwa kantor pertanahan di Kota Batam tidak profesional, tidak menjalankan tugas secara baik dan benar. Oleh karena tidak menjalankan tugas secara baik dan benar, maka terjadi tumpang tindih tanah di Batam. Karena dia selalu berpihak kepada kepentingan BP Batam. Dan kenyataannya begitu. Sampai dengan permasalahan antara masyarakat Melayu 16 titik di Pulau Rempang dengan BP Batam ini menjadi viral kemana-mana. Badan Pertanahan Nasional ataupun kantor pertanahan di Kota Batam tidak memiliki peran apa-apa. Padahal yang semestinya ini adalah kewenangan dia, tugas dia untuk mendudukan semua persoalan biar lebih jelas. Artinya BPN harus terbuka dan mengeluarkan satu statement bahwa di Pulau Rempang itu ada 16 titik kampung tua yang walaupun mereka tidak memiliki dokumen atas kepemilikan tanah, tetapi secara historis mereka memiliki hak perdata atas tanah itu. Biar semuanya jelas. Yang terjadi sekarang di Pulau Rempang ada pendekatan kepolisian, pendekatan aparat TNI. Ini justru akan menciptakan suasana mencekam dan ketakutan di Pulau Rempang. Ini merupakan faktor kedua yang membuat masyarakat ketakutan. Ada penambahan aparat penegak hukum, baik dari pihak TNI maupun pihak kepolisian. Pertanyaan kita, apakah dengan penambahan aparat penegak hukum ini bisa menyelesaikan persoalan? Memperkeruh mungkin, tapi menyelesaikan tidak ada. Karena sekali lagi saya bilang, ini sengketa agraria. Harus ada penetapan hak dan pengakuan hak. Jadi tidak perlu dengan pendekatan militer ataupun dengan pendekatan kepolisian. Situasi dan kondisi terkini di Pulau Rempang, ketika masyarakat merasakan satu suasana mencekam dan ketakutan, oleh karena dua hal tadi. Pertama, ada ancaman deadline. Tanggal 28, masyarakat di Pulau Rempang harus mengosongkan tanah leluhur mereka. Kemudian yang berikut, karena ada penambahan aparat penegak hukum. Sementara kita berharap persoalan ini tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Karena ini persoalan perdata. Pembuktiannya sangat mudah. Didudukan ke kantor Badan Pertanahan Nasional pun sudah selesai. Ada pengakuan hak. Dan penyelesaian selanjutnya tentu berdasarkan undang-undang. Artinya, ketika sudah ada pengakuan hak masyarakat dari Badan Pertanahan Nasional, khususnya 16 titik kampung tua di Pulau Rempang, maka akan muncul negosiasi-negosiasi yang lebih proporsional untuk mendudukan hak-hak masyarakat. Seperti apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kalau tidak salah pasal 12.
Jika untuk kepentingan nasional, kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara, maka pemerintah dapat mengambil tanah masyarakat dengan memberikan ganti rugi sewajarnya. Silakan negosiasi dengan masyarakat. Ketika itu adalah merupakan hak negara untuk mengambil, silakan negosiasi secara terbuka dengan hak yang masuk di akal, supaya mereka dapat merasakan bahwa hak mereka itu dihargai. Jangan seperti sekarang ini, cuma dijanjikan uang 1 bulan 1.200.000, kemudian nanti diberikan ini, itu janji kosong semua, tidak ada. Masyarakat percayakan. Duduk dengan mereka, kemudian tanyakan, kami mau beli tanah kamu, mau jualnya berapa? Saya pikir fair. Dan ini diatur oleh undang-undang. Wajar dong. Investasi masuk, masyarakat mendapatkan keuntungan. Dengan penjualan tanahnya dengan nilai yang tinggi, wajar dong. Tak usahlah menutup-nutupi persoalan. Terlalu banyak berbicara pun nanti akan terbuka sendiri di ujungnya. Karena tidak mungkin satu investasi masuk tanpa menginvestasikan uangnya untuk memberikan tanah.